Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang hebat. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, hari ini tematik kita akan belajar tentang pelestarian flora dan fauna. Teman-teman sudah tahu flora dan fauna itu apa? Ya, flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Betul, teman-teman. Indonesia adalah salah satu negara yang Allah karuniakan keberagaman hayatinya begitu banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan masing-masing daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, teman-teman. Ya, bahkan Indonesia masuk ke dalam 3 besar negara yang memiliki kekayaan keberagaman hayati. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Maka dari itu, kita harus melestarikan flora dan fauna yang telah Allah karuniakan kepada negara kita. Yuk teman-teman, bagaimana sih caranya? Terus kenapa sih kita juga harus melestarikan flora dan fauna? Kira-kira menurut teman-teman, kenapa kita harus melestarikan flora dan fauna? Ya, tujuan dari pelestarian flora dan fauna adalah selain kita mencegah kepunahan, nah pelestarian flora dan fauna juga bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan. Ya, jika salah satunya berkurang atau hilang, maka tidak terjadi keseimbangan. Ya, semuanya akan kesulitan, baik terutama manusia ya teman-teman nih, karena kita juga hidup berdampingan dengan flora dan fauna tersebut gitu. Jadi kita harus melestarikannya. Bagaimana caranya teman-teman? Baik, cara-caranya adalah yang pertama teman-teman, kita harus melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Ini sudah pasti ya. Sama seperti kita juga nggak mau tempat tinggal kita, tempat hidup kita diganggu, maka kita pun harus melindungi tempat tinggal flora dan fauna tersebut. Cara yang kedua adalah membangun penangkaran hewan. Nah, nanti ini alhamdulillah pemerintah kita sudah mendirikan berbagai macam penangkaran hewan ya. Nah, yang ketiga mengembangbiakan tumbuhan. Nah, Indonesia punya nih tumbuhan-tumbuhan langka semacam kayak anggrek bulan. Ya, nanti bisa kita atau tumbuhan-tumbuhan yang lain ya, kita harus mengembangbiakannya, minimal kita merawat. Ya, jika kita tidak bisa merawat yang sudah ada, jangan dihancurkan gitu ya teman-teman. Yang terakhir adalah melarang perburuan dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Ya, jangan sampai lagi kita mendengar nih teman-teman berita tentang penangkapan ilegal, perburuan ilegal yang dilarang pemerintah. Kayak beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar tuh tentang gajah yang ditemukan sudah tewas dan gadingnya gak ada. Nah, itu berarti kan perburuan legal ya teman-teman, jangan sampai itu terjadi. Itu baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini adalah cara pelestarian. Jadi pemerintah sudah melakukan, tadi yang Miss bilang, mencoba melakukan penangkaran, membuat penangkaran. Nah, ini ada cara pelestariannya. Untuk cara pelestarian hewan fauna dan flora itu ada dua cara, yaitu secara in situ dan secara ex situ. In situ itu berarti di dalam. Artinya in situ ada cara pelestarian hewan yang berada di dalam habitatnya. Itu ada marga satwa, ada cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Nah, apa sih marga satwa itu? Marga satwa adalah tempat pelindungan hewan yang memiliki keunikan sehingga perlu dilindungi dan dibina kehidupan serta ekosistemnya. Contohnya Pulau Komodo, teman-teman. Yang kedua ada cagar alam. Cagar alam adalah tempat pelindungan hewan dan tumbuhan yang memiliki kekhasan tertentu ya dalam suatu ekosistem yang dilindungi keberadaan dan perkembangannya yang berlangsung secara alamiah. Contohnya adalah Waikambas di Lampung. Ini cagar alam. Waikambas itu gajah ya teman-teman ya. Oke. Ya, selanjutnya ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dikelola pemerintah. Tujuannya untuk ilmu pengetahuan, penunjang kebudayaan dan pariwisata. Ini contohnya ada di ujung kulon, teman-teman. Ya, terakhir ada hutan lindung. Hutan lindung yaitu area yang ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat sebagai hutan
yang berfungsi sebagai resapan air dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya nggak jauh-jauh, ada di Kapuk teman-teman ya, hutan lindung yang ada di Kapuk. Nah, selanjutnya secara ex situ. Ex situ adalah kebalikan dari in situ. Berarti cara pelestarian di luar habitat si fauna dan si flora. Ya, kebun binatang contohnya, ada kebun botani, ada taman safari. Kebun botani itu contohnya kebun raya Bogor, taman safari ya taman safari yang juga ada di Bogor. Kebun binatang juga banyak ya teman-teman. Nah, ini adalah cara pelestariannya ya. Selanjutnya ada contoh dari flora dan fauna yang harus kita lindungi. Ada Rafflesia arnoldi, ada anggrek bulan, kentung semar, ada lois, pohon jati, ada anoa, orang utan, elang jawa, badak, dan komor. Ini hanya contoh kecil ya teman-teman, flora dan fauna yang harus dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Ya karena mereka juga makhluk hidup. Kita melindungi, kita melestarikan agar kita mencegah kepunahan gitu, agar terjadi keseimbangan hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita berusaha nih dari sekarang, baik teman-teman ataupun semuanya, kita melestarikan, kita menjaga. Kenapa? Kita menjaga itu berarti tanda bahwa kita juga mensyukuri nikmat Allah atas karunia keberagaman hayati yang Allah karuniakan kepada Indonesia ya teman-teman. Jadi jaga dan sayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita semua. Baik, cukup penjelasan dari Miss. Singkat saja, kalau memang ada yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan ke Miss ya. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Jadi itu inilah ikhtiar kita agar menjaga keseimbangan bumi kita ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.